Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana izin bertanya. Ana Indah dari Pekanbaru. Bagaimana cara menasehati ibu yang tidak qanaah terhadap pendapatan ayah dan lalai dari kewajibannya sebagai seorang istri? Terkadang Ana sebagai anak ingin menyampaikan, tapi Ana ragu, takut Ana salah dalam berbicara, Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustadz. Barakallahu fikum. Lihat tuh jemaah. Sifat perempuan yang disebutkan tadi ya, nggak semua perempuan. Di mana ibunya, sang anak melihat ibunya. Ibunya punya dua masalah. Nggak qanaah, tidak melaksanakan kewajibannya. Banyak menuntut, tapi tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dia. Dan ini termasuk penyakit yang berat buat perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah walima, kenapa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Dia kufur kepada kebaikan yang diberikan kepada dia. Dia kufur kepada pasangan hidupnya. Sampai Rasul SAW mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada perempuan-perempuan itu sepanjang 1 tahun. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh dirimu. Maka dia akan mengatakan, engkau tidak pernah membahagiakan aku. Engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku. Nih, miskin tuh perempuan. Lelaki itu punya kewajiban memberikan nafkah. Sebesar apa nafkah yang wajib diberikan kepada seorang istri sesuai dengan kemampuan suami. Suami banyak, kasih banyak. Suami dapat sedikit, ya sedikit. Bagaimana sekarang ibu yang materi seperti ini? Yang nuntut selalu kepada suaminya. Kurang, subhanallah. Kenapa kurang? Karena dia melihat ke atas. Melihat ke atas ini menjadi penyebab orang itu jatuh miskin. Ngelihat ke atas. Nabi SAW dilarang ngelihat ke atas. Terus gimana? Ngelihat ke bawah, ajak ibunya ke rumah orang-orang yang mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Ajak ibunya ke tempat orang-orang yang cacat, yang susah hidupnya. Yang kadangkala mau beli bensin buat motor itu bingung. Ajak ibunya ke tempat itu. Mungkin kalau engkau memberikan nasihat dengan lisan, gak akan masuk mungkin. Oke sekarang, kau bawa bu, yuk jalan-jalan yuk. Aku punya sedikit rezeki nih, mau bagi-bagi sama fakir miskin di sana bu. Biar ibu lah yang ngasih, aku pengen ibu yang dapat pahala bu. Ngomong sama ibunya. Berangkat ke rumah-rumah yang meroboh. Tempat janda-janda tua yang tinggalkan sama anak-anaknya. Ditelantarkan oleh suaminya. Yang mungkin tidur di atas amben saja. Yang rumahnya gak ada kamar mandinya. Yang kalau mau ke kamar mandi harus berangkat ke sungai. Subhanallah jamaah. Itu untuk terapi agar ibunya nerima dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan kewajiban dia sebagai seorang istri. Masalahnya dia kan gak qanaah. Dia merasa dia itu benar. Dia merasa suaminya yang tidak melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dia dalam posisi menuntut hak dia. Ini perlu pembahasan lagi tentang keimanan dia. Tentang Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan laki-laki dan wanita. Allah yang mengangkat derajat laki-laki lebih tinggi dari wanita. Kewajiban istri taat dan patuh kepada suami. Ini bicara iman. Setelah engkau jalan-jalan sama ibumu ke tempat orang-orang miskin. Mampir ke kuburan. Ziarah kubur. Ingatkan dengan akhirat ya. Terus ingatkan kepada kebaikan-kebaikan ayah. Anak ini penting nih. Soalnya kadang-kadang memang ada ibu. Tolong ini para ibu juga. Jadilah engkau ibu yang solehah. Mungkin sang suamimu mungkin tidak terlalu pandai melakukan tugasnya.
maka usahakan suamimu tetap sebagai pahlawan di rumah. Bapakmu tuh capek, nah kesian, ini itu. Sebutkan kebaikan-kebaikan ayahnya. Sehingga anak menghormati bapaknya. Tapi kalau sekarang anak lihat anaknya paham. Yang masalah nih ibunya. Barakallahu fiik. Nah.